Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, udah tahu belum apa itu UP2K PKK? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang UP2K PKK, yuk kita ulas sedikit tentang prioritas program Pokja 2 PKK. Prioritas program Pokja 2 PKK terbagi dalam: yang pertama, pendidikan dan keterampilan; yang kedua, pengembangan kehidupan berkoperasi. Nah, UP2K masuk dalam prioritas program yang kedua. UP2K singkatan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. UP2K PKK adalah semua kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga dengan wanita sebagai penggeraknya, baik secara perorangan ataupun kelompok yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, pemerintah, swasta, koperasi, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Moto UP2K PKK yaitu berusaha, beruntung, dan berkelanjutan. Jenis usaha UP2K PKK meliputi: pertama, pertanian atau perikanan; yang kedua, kerajinan berupa karya indah dan mempunyai nilai jual; yang ketiga, usaha industri kecil rumah tangga. Dalam industri ini dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang. Industri ini memiliki modal yang masih sangat terbatas. Yang keempat, jasa. Menjual tenaga pada pihak yang memerlukan dengan memperoleh imbalan sesuai dengan yang disepakati. Yang kelima, jenis usaha dagang, yaitu suatu bentuk usaha di mana aktivitasnya adalah pembelian, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya untuk mencari keuntungan tanpa mengubah jenis barang tersebut. Bagaimana pembentukan kelompok UP2K PKK? Yang pertama, kelompok PKK RT bersama dengan Dasawisma mendata warganya yang memiliki usaha. Yang kedua, kelompok PKK RW mengadakan pertemuan dengan UP2K untuk membentuk kelompok UP2K. Yang ketiga, ketua kelompok PKK RW secara tertulis melaporkan kepada tim penggerak PKK kelurahan dengan diketahui pembina kelompok PKK RW. Yang keempat, kelompok UP2K PKK mengikuti pelatihan UP2K PKK yang diadakan oleh tim penggerak PKK kelurahan. Yang kelima, kelompok UP2K PKK yang sudah mengikuti pelatihan dibuatkan SK dan selanjutnya dikukuhkan oleh tim penggerak PKK kelurahan. Setelah terbentuk dan berjalan program UP2K PKK, selanjutnya akan ada stratifikasi UP2K PKK yang terbagi dalam: yang pertama, kelompok pemula. Di sini belum lengkap dan masih sederhana dari kepengurusan, administrasi, produk, pemasaran, serta perizinannya. Yang kedua, kelompok madya. Sudah mulai dikenal produknya di luar lingkungan RW tersebut dan kepengurusannya mulai lengkap pembagian tugasnya. Yang ketiga, utama. Dari sisi kepengurusan, administrasi sudah mulai lengkap. Tinggal peningkatan produk dari sisi kemasan dan kualitas. Dan yang keempat, mandiri. Sudah lengkap dari kepengurusan, administrasi, produk, perizinan, bahkan produk dan layanannya sudah menggunakan ATTG, yaitu alat teknologi tepat guna. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk punya usaha? Atau mungkin saat ini sudah mempunyai usaha namun belum terdata usahanya di lingkungan RW ataupun di kelurahan? Coba deh, segera infokan jenis usahanya agar peluang yang ada semakin terbuka luas. Nah, kalau ini sekedar tips untuk meningkatkan usaha atau penghasilan. Yang pertama, bentuk kelompok. Yang kedua, kenali peluang pasar. Yang ketiga, tentukan jenis usaha. Yang keempat, galang dana untuk usaha. Yang kelima, segera proses produksi. Yang keenam,
siapkan strategi pemasaran, kelola administrasi atau keuangan dengan baik, dan yang terakhir, menjalin kemitraan. Mari kita tingkatkan kreativitas dan produktivitas melalui UP2K PKK.